dan Kak Nina. kita mau ngebajak YouTube Komnas TV Anak. Nah, sekarang depan kita ada Surakarta Board Game. Kita dari mana? Dari komunitas apa kita kita? dari komunitas Traditional Games. Returns. Nah, kita mau tantang nih ya, sobat PD kita, ya kan? Ada Apakah dua sudah siap untuk menerima tantangan? Ya, siap banget. Oh, siap banget siap? Siap. Oke, gimana nih Kak Ting Tung? Kenalin dulu dong. Iya, nah jadi sebenarnya permainan dari Surakarta Games ini berasal dari Surakarta. Nah, tahu nggak sih, sobat, Surakarta itu di mana? Di kota mana ya? Ya, dari kota Solo. Ya. Nah, jadi permainan ini sebelumnya tuh banyak terkenal di Prancis ya, Kak ya. Karena pada saat itu turis dari Prancis datang ke Surakarta dan melihat permainan ini dan akhirnya dibawa ke negaranya. Terus diperkenalkan, tahu-tahu di YouTube banyak banget nih orang-orang Prancis gitu ya yang mereview permainan Surakarta Games ini. Dan ternyata ini dari Surakarta, dari Indonesia. Iya, tapi jarang dimainkan. Makanya sekarang kita mau menantang nih kakak-kakak kita ini. Di kiri kita ada Kak Joja. Dan di kanan kita ada Kak Lula. Oke, kalau gitu kita akan mainkan sweet dulu. Oke. Oke. Sweet dulu ya. Oke. Aku kalah. Oke, aku mulai ya. Ya. Oke. Ya. Jalannya satu persatu ya, boleh ke depan, ke belakang, mau ke samping juga boleh. Nanti Ini ada yang disebut seru. juga roundabout ya? Iya. Apa? Roundabout. Roundabouts. Ya, betul. Ada juga di daerah lain menyebutnya itu bas-basan sepur. Karena untuk main ini, untuk makan itu harus muter. Jadi kayak bas-basan sepur, ngikutin Betul sepur. banget. Sepur itu kereta. Iya. Sebenarnya ini permainannya udah lama banget. Nah, cuman terkenalnya itu di tahun 70-an ya. Tepatnya 1970-an ya, ketika turis dari Prancis itu datang ke Indonesia. Iya. Sampai di mana ini pertandingannya ya? Iya, Luar iya. biasa ya. Ini belum makan-makan nih kita. Belum. Iya. Wah. Mantap. Jagoanku nih. Wah, ayo kamu jaga aku. Harus bisa. Tadi Ayo, Ayo, Kak Joja. ayo. Konsentrasi. Satu anggotanya udah diambil ya. Kita ada tepuk konsentrasi. Oh iya boleh. Konsentrasi dimulai. Oke. Mantap. ayo Lula, masa kamu kalah sama aku Lula? Waduh, dia ditantang nih sama kubu sebelah. Jangan. Jadi permainan itu harus muter-muter ya, Kak Nina ya? Iya, untuk makan. Betul. Jadi nanti menangnya adalah ketika salah satu di antara kakak ini, Lula ataupun Joja, sudah selesai mengambil habis nih. Karena pasti nanti akan ada yang terpojok, akan ada yang habis dan akan habis oleh temannya. Jadi yang menang, yang bertahan sampai akhir, dia yang menang. Nah, Sobat PD di rumah, jadi untuk permainan Surakarta ini, setiap orangnya itu harus memiliki 12 ya, 12 biji atau 12 batu, seperti Ya. itu. Nah, kira-kira siapa nih Kak ya yang bakalan menang nih kalau dia lihat? Aku tetap setia sama Lula. Aku juga bakal setia sama Juja. Oke. Curang. Tadi tuh ada angin ya. Curang. Nah ini pesan moral, gak boleh curang, harus sabar. Enggak curang deh. Enggak itu. Oh, tetap Iya. bisa kok, tetap bisa. Iya, Tetap tetap bisa. Kayaknya sudah Enggak, terlihat aku nih bisa, Kak aku Nina. bisa. Iya. Oh tapi sobat PD di rumah itu juga bisa ikutan main ini dengan cara main pakai kertas aja, digambar polanya seperti ini. Dan juga nanti pion-pion ini bisa diganti dengan kertas yang misalnya kalian bedain warna aja yang penting. Ada 12 warna. Nggak harus hijau, nggak harus putih. Warna aslinya itu merah sama hitam sebenarnya pionnya. Tapi kalian boleh berkreasi. Sukanya warna kuning boleh nggak Bu Guru? Boleh banget. Boleh. Jadi Oke. bebas ya, bisa. Ayo Lihat teman ya, Sobat Lula. PD lihat ya. Oh, akhirnya okay, it's jagoanku okay. akan segera menang. Ayo, Joja jangan mau kalah. Loh, aku jadi membela. Iya. Aku pengen membela. Iya, tenang, aku tetap padamu. Ayo. Lula bisa putih, bisa makan hijau. Ayo, Oh, bisa. Lula bisa makan. Lula bisa minum? Oh iya boleh, kalau udah haus boleh. Ayo, bisa. Sambil dibayangin kalau misalnya titik ini tuh, kalau misalnya bisa makan tuh kemana gitu, kita bayangin kalau mentok sama-sama. Oh, ayolah. Nah,
Itulah namanya kisi-kisi ujian nasional ya. Iya, ayo. Akhirnya Lula ada perlawanan. Baru 2 ya, Say? Iya, nggak apa-apa, tenang. Bentar lagi 12 langsung menang. Strike. Ini tuh sebenarnya masih masuk keluarga Damdas ya. Iya, betul banget. Hmm. Dan Damdas sendiri juga bisa dimainkan di luar ruangan ya, di mana namanya? Tanah ya, Iya. dan juga di kertas kalau misalnya kita mau buat. Seperti itu. Uy, Dan Damdas sendiri ada yang 12 batu ya, 16 Bu. Oh iya, Duduk oh, iya sini. betul. 16 batu sama yang 3 batu. 3 batu. Ya. Satu keluarga juga sama jajar ya. Balap Terus- jajar. Ah, ya, balap jajar. Betul sekali. Banyak ya mainan Indonesia ya. Betul banget. Ini boleh kesini nggak? Kemana kemana? Iya betul betul. Oh mantap akhirnya. Ya mulai ini, mulai bahaya ini. Mulai panas. Mulai panas. Ya sebenarnya permainan tradisional di Indonesia itu bisa ratusan ya kak ya. Ribuan. Betul. Angka ribuan gitu. Bahkan menurut penelitian ada 2.600 jenis Wow. permainan tradisional Indonesia. Wah, nanti Baik kita itu- akan ngobrolin lebih banyak. Baik itu ada yang bentuk benda seperti ini Betul. ya, ada yang nyanyian, terus ada juga yang Tepuk-tepuk. iya gerak-gerakan ya, dan masih banyak lagi. Betul banget. Wah mantap. Ayo, Lula balas. Lula ayo bisa membalas. Tapi sepertinya Jajaku akan menang ya. Oh tidak ada, aku tetap pada Lula. Lula pasti the winner, champion dia. Ayo Lula, bisa. Ayo, beneran bisa. Ayo. Iya mantap. Kalau mundur boleh nggak? Boleh, Boleh, boleh. kemana aja boleh. Selama ada garisnya. Ya boleh. Wow, makin mantap. Kayaknya lebih banyak. Wah, oh sama imbang Seri, lagi, seri, imbang seri. lagi. Oke, baiklah. Lula, bisakah kamu merebut? Ada peluang. Ada peluangnya nih. Boleh kah? Kayak gini? Iya. Oh, nggak perlu waktu lama lagi. Aduh, prajurit tinggal 2. Udah kalah ini mah. Aduh, Tidak apa-apa juga. nggak apa-apa. Tetap harus berjuang sampai akhir Ya, ya kan? betul. Iya. Oh. Oh, ada perlawanan. Hati-hati, kamu bisa dimakan sama dia. Atau kamu bisa makan juga. Muternya tapi berkali-kali. Ini kalau jalan harus satu ya, nggak boleh dua Iya, gini. nggak boleh. Terakhir. Kamu bisa, tapi harus muternya itu 1, 2, 3. 3 putaran. Yup. Wah, ultimate nih, ultimate. Nah, Iya, jago juga. ultimate. Di detik-detik terakhir. Wah, Udah, ini udah kalah. kayaknya udah pasti. Ayo, Udah kalah. nggak apa-apa karena sudah mencoba. Yang menang ke Eiffel kan nih. Iya, iya. Oke. Goodbye. Lula pemenangnya. Champion. Wah, selamat ya. Lula udah menang. Yeay. Jangan lupa aku support nih, Yeay, supportif. yeay. Nah, ini adalah salah satu yang diajarkan juga sama kakak-kakak TJR kepada anak-anak. Nah, ketika kalah juga jangan sedih karena masih ada kesempatan lagi untuk mencoba. Betul. Yang menang juga nggak boleh sombong gitu. Nah, itu yang diajarkan. Nah, manfaatnya dari permainan Surakarta board game ini adalah yang pasti ketangkasan berpikir ya. Betul. Tadi kita juga udah belajar berpikir strategi. Jadi kalau satu cara nggak bisa, anak-anak diajarkan ada plan B, plan C, dan sampai plan Z ya. Banyak sekali plannya. Jadi anak-anak juga diajarkan untuk tidak mudah menyerah. Tadi sebenarnya bisa kan? Lula misalnya di awal-awal, aduh cuman 2, cuman 3, aduh gimana ya mau udahan aja, mau game over, enggak. Tapi tadi Lula udah menyontohkan, nggak boleh menyerah gitu. Jadi semua itu harus dijalankan sampai akhir. Jadi mengajarkan anak juga untuk bersabar. Betul. Gitu. Tadi juga awalnya aku udah hampir udah mau pasrah, aduh kayaknya Lula bakal kalah. Oh. Ternyata tidak ya, it's okay, it's okay. Oke, gitu deh manfaatnya, keren kan? Oh iya loh, kita udah asik banget nih main dari tadi, tapi kita belum nyapa Sobat PD. Oh, iya, gara-gara aku udah asik main ini. Kita sapa jadi dulu kita ya? Sapa dulu deh. Halo Sobat PD, ketemu lagi sama aku Joja. Aku Lula. Di PD, Pentas Seni dan Ekspresi.
tadi kan Sobat PD kita tuh udah seru-seruan nih main tadi game Surakarta. Pas sebelum kita lanjut lagi nih nanya-nanya lebih dalam lagi, pasti Sobat PD di rumah penasaran banget sama kakak-kakak yang cantik-cantik ini. Boleh dong dikenalin kakak ini kakak ini siapa, terus kakak ini dari mana? Silakan. Oke, halo Sobat PD, aku Nina dari komunitas Traditional Games Returns, aku foundernya gitu. Ya, kalau aku Kartiningsi dari Traditional Games Return, biasa disapa Kak Karting ya, dan aku sebagai talent di Traditional Games Return. Nah, tadi kan kakak-kakak udah ngejelasin nih kan, kakak-kakak dari TGR Campaign. Boleh dijelasin nggak sih lebih detailnya TGR Campaign itu apa sih, Kak? Ya, sebenarnya jadi TGR Campaign ini adalah sebuah komunitas yang menaungi pelestarian permainan tradisional, khususnya untuk anak-anak muda dan juga para anak-anak ya masih usia-usia balita-balita juga ya. Semoga kedepannya gitu permainan tradisional ini juga tidak punah seperti itu. Itu fokusnya kita. Nah, selain itu juga fokus dari Traditional Games Return ini untuk mengangkat hak bermain anak seperti itu ya kan Nina ya. Semoga anak-anak juga nggak luput gitu loh dari hilangnya masa-masa bermain dia gitu. Karena kan sekarang kan isunya tuh anak-anak sukanya mainnya gawai seperti itu ya. Nah, takutnya bermainnya dia di luar malah jadi hilang seperti itu. Nah, itu sih fokus kita sebenarnya gitu ya kan Nina ya. Dan tambahannya juga di komunitas permainan tradisional ini kita juga mengampanyekan tentang gadget bijak. Jadi menggunakan gawai boleh, tapi artinya harus dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Segala sesuatu yang berlebihan kan pasti nggak baik ya. Iya, benar banget. Jadi kita juga mengampanyekan bahwa anak-anak tuh penting ada 3. Ada screen time. Waktu berapa lama sih anak-anak itu pegang handphone itu harus dibatasi. Kemudian ada screen break, nggak boleh dalam waktu 2 jam berturut-turut anak-anak itu menatap handphonenya tanpa jeda. Nah, break itu adalah jeda. Kemudian yang ketiga adalah screen zone. Nah, untuk anak-anak penting banget nih, zona aman untuk bermain itu di mana? Bermain gadget itu boleh, tapi misalnya di ruang keluarga, jangan di kamar. Supaya apa? Masih ada parental control dari orang tua gitu. Iya, Menarik banget ya Lul. Jadi tuh aku mau nanya juga nih, sejak kapan sih komunitas ini tuh ada? Dan sebenarnya tuh motivasinya tuh apa membentuk campaign ini? Oke, jadi awalnya itu dari 10 Desember 2016. Jadi sudah jalan hampir 6 tahun ya, jalan 6 tahun mengampanyekan permainan tradisional. Motivasinya awalnya ini tugas kampusku dulu waktu masih kuliah. Nah, iya, jadi dapat tugas untuk bikin kampanye temanya I Love Indonesia. Apa aja? Dari sekian tema yang ada di kepala saat itu yang muncul adalah permainan tradisional. Karena ini rasanya menyenangkan, kampanye tanpa kontroversi pasti kan, iya, dan benar, pastinya malah banyak mendapat dukungan. Dan ternyata benar ketika diajarkan kepada anak-anak, anak-anak tertarik, orang tuanya juga akhirnya kapan Kak main kesini lagi, kapan kita bisa ini, akhirnya berlanjutlah sampai sekarang karena respon yang baik dari masyarakat itu. Iya, pasti juga banyak yang relate kan dengan game-game tradisional kita. Iya. Nah, untuk di TGR sendiri tuh orangnya, anggotanya ada berapa orang sih? Apakah emang only based di Jakarta atau tersebar di seluruh Indonesia? Ya, jadi untuk Traditional Games Return ini kita sudah 6 tahun ya kan Nina ya, dan sampai saat ini kita memiliki anggota ada 107 anggota ya, dan itu dari seluruh Indonesia. Jadi nggak cuma di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kita semua ada. Banyak banget ya. Keren banget sih. Nah, Kak, sekarang itu kan yang sama-sama kita ketahui nih, anak-anak itu kan nggak bisa lepas dari gadgetnya mereka kan. Apa-apa gadget mau makan harus gadget dulu. Terus gimana sih cara kakak-kakak ini tuh melakukan pendekatan sendiri kepada anak-anaknya, khususnya orang tuanya, supaya ayo dong ikut gitu. Gimana sih? Terus juga udah visit kemana aja nih Kak? Oke, jadi caranya dulu nih. Sebenarnya kita main di mana-mana, nanti Kak Ating tuh boleh jelasin di mana nih biasa kita main. Tapi kalau caranya adalah menjadi kakak yang terbaik bagi mereka. Kita fasilitatornya, kita harus menunjukkan bahwa kita tertarik dengan ini apa nih, main gasing. Ya kalau kita mainnya cemberut, kita ini nggak lesu gitu, anak-anak juga nggak mau. Tapi kalau kita semangat, kita senyum, apalagi ditambah ketawa-ketawa kayak tadi kita main, itu yang lihat pasti juga, gantian dong, aku dong gitu. Jadi itulah, karena pernah juga pengalaman ada anak yang awalnya kita ajak cuman ayo adek kita main ini, mereka nggak mau, nggak akan langsung karena mereka asik dengan gadget. Nggak mau gitu, ya udah kita tinggal sama anak-anak yang mau main. Nah, tapi begitu kita main sama anak-anak itu ada keceriaan, ada kehebohan. Kayak tadi kita main itu, yang tadinya main gadget lupa sendiri udah gadgetnya di mana. Yang penting aku mau ikutan main, boleh nggak, dan lain sebagainya. Jadi itu kuncinya, kita bisa contohin dulu.
kalau kita nggak interest, anak-anak juga pasti apaan, bener kan enakan yang di gadget gitu. Iya, betul sekali gitu. Nah, terus kalau misalnya komunitas traditional games Little ini kita udah visit kemana aja, udah banyak banget ya. Yang pertama kita pernah ke Pekalongan, kita pernah ke mana kan Nina? Sentul juga kita Jagore. Iya, betul sekali. Nah, terus juga dari program-program kan kita juga ada trauma healing ya. Nah, kalau misalnya ada bencana alam atau apapun, kebakaran, nah kita suka datang gitu ya untuk membantu anak-anak menghilangkan rasa traumanya itu. Gitu. Jadi visitnya bukan cuma di Jakarta aja. Kalau misalnya di Jakarta mungkin di Air Petra ya kayak itu seru banget kita di sana. Dan juga ke sekolah-sekolah, terus juga ke tempat-tempat kayak masjid, gereja dan lain sebagainya, atau ke komunitas-komunitas tertentu kita visit juga pernah ya kak ya. Betul. Seperti itu. Ke mall juga pernah kita kan. Iya. Terus ke apa namanya lapangan tempat yang padat penduduk kita juga pernah. Kemanapun kita pernah. Iya, betul. Kayak yang belum luar negeri ya kak ya. Udah. Tapi kitanya sendiri yang belum. Cuman ada teman kita yang dari luar negeri yang mengenalkan permainan tradisional dengan mengatasnamakan traditional games Little. Iya, jadi di mana aja juga di kafe, di tempat, di sekolah-sekolah ABH dan ABK kita juga. Karena kita percaya anak-anak itu semua harus tetap dapat permainan tradisional ini, nggak hanya cuma dari sekolah biasa. Kita ke sekolah luar biasa juga, kita main kemana-mana, dan juga yang paling penting adalah kita mengenalkan itu selalu dengan nilai filosofisnya, dengan sejarahnya, bukan hanya main, tapi ini adalah bermain yang nggak main-main. Ada macam-macam meaningnya. Jadi ada edukasinya juga buat anak-anak gitu. Nggak cuma sekedar oh ini congklak, enggak gitu. Tapi kita juga mengajarkan sejarahnya congklak itu gimana, filosofinya apa, dan maksud tujuan kita main itu apa gitu. Betul, dengan cara yang fun, yang menarik. Dan terakhir kita main di Komnas TV Anak. Tuh Ja, kayak gitu kalau main congklak bukan makan temen tuh, bukan gitu. Bukan cuma makan temen, kayak gitu. Nah tadi kan kakak-kakak TGR ini udah menjelaskan nih ke kita semua tentang pendekatan permainan tradisional ke masyarakat Indonesia. Nah Miss Lula juga nggak mau kalah nih, mau ngasih kelas ke Sobat PD tentang histori permainan tradisional buat kalian semua. Here we go! Hello Sobat PD, welcome back with me, Miss Lula. Today, Miss Lula akan memperkenalkan permainan tradisional yang diperkenalkan oleh Belanda ke Indonesia. Ada permainan Zundak Mandak. Apa sih permainan Zundak Mandak? Come on, ikut Miss Lula, kita akan menjelajahi waktu. Hai Pierre, Grace, ayo kita main Zundak Mandak. Ayo, daripada kita berdiam saja, lebih baik kita bermain Zundak Mandak. Bagaimana denganmu Pierre? Bermain Zundak Mandak. Ayo, kita bermain Zundak Mandak. Let's go. Let's go. Sama nih aku capek. Teman-teman, lihat deh. Si Nyo dan Noni sedang bermain apa ya? Sepertinya seru sekali. Iya, sepertinya seru sekali ya. Bagaimana kalau kita samperin saja? Yuk, yuk samperin. Wah, si Nyo dan Noni sedang main apa? Sepertinya seru banget kita lihat dari kejauhan. Hai Pribumi, permainan ini adalah Zundak Mandak. Kalau boleh tahu, bagaimana cara bermainnya Noni? Oke, jadi begini Pribumi, permainan Zundak Mandak ini melibatkan 2 orang atau lebih. Pemain harus melemparkan batu di tiap-tiap kotak yang sudah disiapkan. Apabila batu melewati batas, maka pemain akan gugur dalam permainan ini. Pemain harus menggunakan 1 kaki di tiap-tiap kotaknya, terkecuali untuk kotak yang berbentuk sayap, pemain dapat diperbolehkan menggunakan kaki secara bersamaan. Pemenang dalam permainan ini Adalah pemain.
yang dapat mencapai as habit. Mengerti tidak kalian? Baik, Sinyo dan Noni, kami mengerti, tetapi kami tidak memiliki peralatannya. Permainan ini harus mempunyai peralatan. Kalau kalian tidak mempunyai peralatan ini, kalian tidak bisa bermain. Sudah, tenang saja. Aku punya ide untuk lapangannya. Yang penting kita bisa bermain seperti mereka. Yuk. Baiklah Sinyo dan Noni, terima kasih. Kami izin pamit ya. Permisi. Ayo, kita main permainan Sinyo dan Noni tadi. Apa ya namanya? Sepertinya ada sonda-sondanya gitu bukan sih? Apa ya? Kalian pada sudah tahu. Namanya itu Sunda Manda. Oh, Sudah. Manda. Begini saja. Bagaimana kalau kalian bantu aku untuk mencari batu agar kita bisa menggambar arena Sunda Manda? Nanti kita bisa bermain bersama-sama. Ayo. Bagaimana tadi ya? Aku lupa deh. Oh. Jadi, Wah, apa kamu mau bermain duluan? Ya boleh. Oke, silakan. Menggunakan batu itu saja. wah, asik sekali. Hati-hati. Seru sekali bukan permainan masa kecil kita? Pasti Sobat Pede pada nostalgia kan? Sebenarnya masih banyak lagi loh permainan yang ada di Indonesia. Contohnya ada kelereng, congklak, lompat tali karet, dan masih banyak lagi. And then, which one your favorite traditional game? Comment down below ya. See you on the next class Sobat Pede. Bye! Nah, tadi kan kita udah lihat tuh kan tayangannya. Gimana nih Joja dan kakak merasa terflashback gak sih dengan tayangan tersebut? Aku mau nanya nih, waktu kakak-kakak masih kecil tuh kakak suka permainan apa sih? Aku dulu nih ya. Iya, dari kakak dulu. Oke, aku suka banget main petak umpet. Iya, aku juga suka. Aku juga suka kan. Kalau aku suka lompat tali karet. Nah, aku tuh dulu jagonya di SD. Aku sampai merdeka, bayangin. Aku Hebat banget sampai tinggi banget gitu kan. Cuman emang bantuan tangan sih. Kayak gini gitu kan. Kalau Joja gimana? Kalau aku sukanya main polisi maling dulu. Polisi maling. Iya, kejaran itu Iya, ya. ya itu seru juga sih. Kalau kakak, Aku suka congklak. seperti Living ini. legend congklak. Iya. Tapi kan ini kalau dilihat-lihat dari sketsa tadi itu kan banyak banget permainan yang diadaptasi dari luar negeri ya. Ada nggak sih kira-kira menurut kakak-kakak nih permainan yang benar-benar made in Indonesia, benar-benar asli? Ada nggak? Kita bawa nih Kak. Udah prepare banget nih buat kompetisi. Iya Oh dong. my god. Apa kita tunjukkan sekarang? Oke, 3, 2, 1. Ini dia. Ini mainan asli banget Indonesia. Dari mana? Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan. Namanya adalah permainan Balogo. Balogo. Iya. Nah, ini satu set dengan yang ini ya. Iya, Coba betul sekali. Bu Guru kita pinjam. Jadi, ini namanya adalah Balogo, ini sendiri adalah campa, ini adalah logo. Karena bentuknya seperti logo ya. Bentuknya Iya. nggak harus begini kan? Iya, bisa love, Waduh. bisa kotak, bisa apapun itu. Bisa. Yang penting diameternya atau bentuknya nggak jauh-jauh dari Nah, yang ada 10 di sini. cm, Iya. 10 cm. Nah, ini adalah asli Indonesia, buatan dari Kalimantan Selatan. Ini juga dilombakan ya, turnamen daerah gitu. Ini memperjuangkan ini. Jadi ada bahkan mereka juga memperjuangkan pengrajin-pengrajin ini memperjuangkan untuk permainan ini diakui oleh negara. Jadi sudah dapat penghargaan sebagai warisan budaya tak benda. Ini.
Jadi bentuknya bisa macam-macam. Kebetulan ini ya, kalau mau dilihat nih ada 3 tanda tangan. Ini aku dapatkan langsung dari pengrajinnya. Ini dibuat dari bambu petung, bambu yang memang lebih tebal, dan juga dibuat ini ada ukuran tertentu ya, bentuknya juga, dan ini sakral di daerah-daerah sana tuh sakral banget. Bahkan untuk memainkannya pun mereka ada ritual-ritual tertentu, ada yang sampai ininya dimandikan, seperti itu segala macam ya. Tapi ini bukan berbahaya. Mungkin bentuknya kayak keris ya, tapi nggak bahaya. Jadi cara mainnya itu nanti di lapangan luas, tapi memang harus bebas hambatan ya. Jadi misalnya biasanya tuh dimainkan di atas karpet. Jadi ini tuh sebagai pemukulnya, ini nanti kita akan dorong. Jadi mainnya hampir kayak bowling. Iya, betul. Didorong, dia harus kena beberapa sasaran di depannya. Nanti ada targetnya. Iya, ada poin-poinnya. Semakin tinggi poin yang kita dapatkan, ya berarti itu yang akan menang gitu ya Kak ya. Betul. Bisa di individu atau kelompok juga permainan ini. Ini aku juga baru tahu, TGR baru tahu ya, guru ya, dari teman kita di Kalimantan Selatan. Ternyata banyak ya warisan-warisan budaya tuh yang di daerah mungkin kita juga belum pernah tahu. Karena aku baru tahu ini mungkin 2018. Kalian pernah tahu ini? Belum pernah. Iya. Jadi sayangnya ya, itu makanya peran kita melestarikan, terus juga kita kasih lihat nih ke sobat-sobat semua. Bahkan juga banyak ya mainan yang asli dari Indonesia, misalnya permainan cublak-cublak suwung itu kan dari bahasa Jawa. Pasti asli Indonesia. Ampar-ampar pisang juga ya. Ampar-ampar pisang Kalimantan Selatan itu juga ya. Iya. Ampar-ampar pisang juga seru ya. Iya. Bisa dimainin lewat tangan, kaki Bisa, juga kan? kaki bisa. Iya, mainnya seru banget. Oh, ini tim TGR juga. Iya, Nah, gitu. boleh dong Kak, mungkin kasih beberapa fun fact di permainan tradisional yang aku dan Jogja dan Sobat PD belum tahu. Ada. Dimulai dari kalimat ajaib yang selalu kita ucapkan sebelum bermain. Apa tuh? Apa tuh? Hom pimpa layum gambreng. Ya. Oke. Apa arti hom pimpa layum gambreng? Ada yang tahu nggak? Aduh, gak tahu deh. Ayo kita bermain. Dilengkapi coba. Jadi hom pimpa layum gambreng ini berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi home itu kan artinya Tuhan ya. Terus pimpa layum itu kembali ke Tuhan. Nah, terus gambreng itu artinya ayo kita bermain ya. Iya, lakukanlah, Iya, bermainlah. lakukanlah atau kayak mainkanlah kayak gitu. Jadi kayak menggambarkan bahwa ketika kita mau bermain, kita harus ingat Tuhan dulu. Artinya kita harus apa? Berdoa. Seperti itu salah satunya. Ya kan ini? Iya, betul banget. Banyak sekali nilai filosofis yang ada dalam permainan tradisional. Ini juga bisa. Gasing ya. Apa maknanya? Nah, gasing ini kalau misalnya digeletakin aja kita nggak, ya udah hanya sekadar gasing, nggak terlihat indah, nggak terlihat apik gitu ya. Gasing akan terlihat indah jika dimainkan dengan cepat ya. Itu kan nanti dia akan berputar. Nah, ini ada maknanya. Sama seperti kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini, kita harus tetap bergerak, bekerja, belajar. Itu harus terus. Karena apa? Ketika kita tidak bergerak, tidak bekerja, kita juga bisa ketinggalan dengan teman yang lain. Karena main gasing itu kan dihadang dengan yang lainnya, nanti teman yang lain, nanti dia bisa jatuh dan tergantikan. Makanya harus tetap bergerak, tetap aktif, berproses terus. Itu filosofi gasing. Ada lagi? Ada dong. Di depan kita nih. Oh, iya, congklak. Congklak pun juga ada filosofinya. Nah, kakak pernah tahu nggak nih filosofi dari congklak itu apa kira-kira? Melengkapi satu sama lain mungkin? Bisa, tapi kayaknya ada yang lebih nih. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, di sini kan ada 7 lubang ya, seharusnya ya. Nah, umumnya 7 lubang. Iya, umumnya 7 lubang. Nah, jadi 7 lubang ini menggambarkan bahwa dalam satu minggu itu ada 7 hari. Dan setiap harinya harus diisi dengan kebaikan. Nah, kebaikan itu adalah ibarat biji-biji ini gitu. Jadi setiap harinya kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan tidak pernah kosong tentunya ya. Iya. Belajar memberi, menabung. Ya, betul sekali. Nah, itu filosofi dari congklak. Iya. Ternyata banyak banget ya filosofinya dari home pimpa aja. Aku baru tahu sebenarnya nih. Iya. Aku juga merinding banget ternyata tuh. Iya, bener-bener ada. Kayak setiap hari kita main kan home pimpa, berarti kita tuh berdoa. Iya, kita berdoa. Terus congklak juga menebar kebaikan juga kan setiap kita ini. Tuh kan Lula sama sobat PD di rumah tuh. Untung banget nih kakak-kakak TGR campaign itu kesini, jadi itu kita ada knowledge lagi nggak sih, knowledge lebih. Knowledge lagi, tahu gitu. Oke, jadi permainan tradisional itu menurut penelitian ada 2.600 jenis. Jenisnya apa aja Bu Guru? Jenisnya itu ada yang pakai suara, nyanyian ya. Contohnya? Contohnya kayak misalnya ampar-ampar pisang, ya kan? Boleh kita nyanyi kali ya? Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di burung bari-bari. Mangga lepok,
Kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nah, itu yang berdasarkan nyanyian ya Kak ya. Ya, dan tepukan, biasanya Iya, pakai tepukan. betul sekali. Nah, terus ada juga yang bentuknya benda. Ya, Ya. kayak misalnya congklak, gasing ya. Terus ada apa lagi Kak? Tic-tac-toe, tadi yang kita mainin Surakarta Iya. board game harus ada benda atau media pendukungnya untuk main. Bekel tadi Iya, ya. betul sekali. Nah, ada juga yang nggak pakai nyanyian, nggak pakai benda, tapi pakainya gerakan. Kayak misalnya apa tuh namanya tuh yang Bentengan. iya bentengan. Gobak sodor yang tadi kita Gobak tonton, ya kan? Itu tanpa alat gitu Iya. ya. Bisa memanfaatkan yang ada di sekitar-sekitar aja lapangan, kita bisa mainin itu. Juga ada yang mengkombinasikan pakai lagu tadi juga ular naga bisa ya, kayak gitu. Jadi 2.600 itu banyak macamnya, termasuk home pimpa, sweet juga ada macam-macam di berbagai daerah. Iya, ada kayak sweet gitu-gitu. Cina ya kan. Iya. Sweet Itu Jepang. awalnya dari Cina memang. Iya, Nah, betul. Tahu-tahu Kayak aku. gitu. Oh ya Kak, kita mau flashback sedikit nih. Aku tuh masih penasaran banget. Hmm. Ada nggak sih kendala kalau misalnya Kakak lagi melakukan pendekatan ke anak-anak atau ke masyarakat, ada nggak sih kendala-kendalanya? Kendala pasti ada ya tadi ya, sederhana lah kayak misalnya anak-anaknya nggak mau atau anak-anaknya mungkin masih malu-malu, tapi itu jadi challenge sebenarnya yang akhirnya kita jadi ketemu banyak pola nih gimana sih berdekatan dengan anak, tentunya dengan sopan, dengan tetap menghormati haknya anak juga, tentunya kan nggak bisa langsung anak orang kita pegang, ya nggak boleh ya Sobat PD, nggak boleh kepedean ya. Jadi ya itu tadi harus tetap sopan, mengajaknya dengan baik, dan juga kita juga concern ya melindungi hak anak. Salah satunya juga yang kita lakukan adalah setiap kali main kalau kita ada dokumentasi, ada foto, ada video, kita selalu izin. Itu juga untuk melindungi supaya jangan sampai ada kesalahpahaman nanti ke depannya gitu. Karena dulu juga pernah gitu. Orang tuanya misalnya marah gitu, tapi kita udah nunjukin ini kita ada buktinya boleh dan lain sebagainya. Kita udah izin dengan penyelenggaranya, izin dengan yang punya tempatnya dan lain sebagainya. Itu biasa kayak gitu sih. Kendala anak-anaknya nggak mau main, orang tuanya kadang kan diacuhkan juga ya, misalnya di mall tuh. Anaknya tuh udah ini mau udah mau gitu ya. Orang tuanya itu juga sering ya, apalagi nih Bu Guru. Nah, jadi sebenarnya kendalanya kalau kita bertemu dengan orang-orang baru atau anak-anak baru, kayak misalnya di sekolah yang berkebutuhan khusus gitu, itu kan sebenarnya agak sulit gitu pendekatannya ya, karena ketika kita mau ngajak bermain, dia lari kemana gitu kan, terus mau kita ajak bicara, kadang agak sulit gitu dianya juga kan. Nah, itu sebenarnya kendala-kendala kita sih, tapi kita tetap have fun ya Kak Nina ya dalam menghadapinya itu. Dan belajar juga ya sama psikolog kita ya. Betul. Iya. Keren banget sih, pasti banyak challengingnya ya. Iya, gitu. betul. Nah kalau misalkan lagi mengenalkan permainan itu, mostly tuh yang paling disukain anak-anak tuh permainan apa sih waktu kalian mengenalkan itu? Beda versi nih, apa nih? Beda versi. Kalau misalnya aku lihat nih ya, rata-rata tuh mereka suka banget sama gasing. Gasing. Iya. Oh. Dan itu buat mereka tuh kayak wah unik banget karena mereka kan jarang banget ya melihat gasing yang bentuknya bambu seperti ini. Iya, iya, Dan iya. apalagi ada suara-suaranya gitu. Dan kalau misalnya mereka ngeliat aku gitu. jadi rebutan. Iya, betul, rebutan. Nah, sama nih, congklak. Gitu ya. Dan apalagi mereka tuh kalau ngeliat congklak yang seperti ini kan jarang banget gitu ya anak-anak tahu. Rata-rata mereka tuh taunya yang panjang-panjang. Iya, yang panjang terus juga yang dari plastik Nah. gitu. Nah, ketika mereka melihat ini langsung aku mau ini, aku main ini kayak gitu. Nah, itu yang buat mereka tertarik seperti itu. Nah kan tadi kan kakak-kakak dari TGR ini kan udah keliling ke Indonesia gitu kan. Apa sih hal yang berkesan ketika kalian itu mengenalkan permainan tradisional? Yang paling berkesan adalah ketika anak-anak jadi bukan tergantung ya, artinya jadi kayak misalnya mau pulang, Kak jangan pulang dulu atau jangan ini dulu, jadi sedih, nangis bener, ada yang nangis. Kita juga jadi aduh merasa bersalah ini gimana. Tanya lagi Kak, Kapan kesini, lagi? gitu. Jadi ternyata kehadiran permainan tradisional yang meskipun cuma mungkin 2 jam 3 jam itu tuh benar-benar berkesan bagi mereka. Mereka main itu benar-benar akhirnya membaur satu sama lain, nggak peduli yang tadinya ya indahnya permainan tradisional. Dan ketika kita main kita nggak peduli agamanya dia apa, rasnya dia apa, segala macam, kita membaur aja jadi satu, cewek cowok semua, nggak ada perbedaan itu. Jadi kita benar-benar ya itu ngelihat kebinekaan di situ di permainan tradisional. Kemudian juga misalnya ada anak yang akhirnya menjelaskan kalau di aku cara mainnya kayak gini Kak, itu kan jadi oh ternyata kamu bisa sharing juga gitu. Kadang-kadang ada satu mainan yang sama tapi cara mainnya beda. Iya. Betul, variasinya beda-beda. Aturannya kalau misalnya ini kena garis ada yang boleh, ada yang nggak boleh misalnya kayak gitu. Dan itu anak-anak yang menjelaskan, bayangan kan kayak oh
mereka jadi belajar percaya diri untuk ngomong sama kakak-kakaknya, sama temen-temennya. Ngelihat mereka yang tadinya rebutan gara-gara home pimpa jadi ikhlas antri kan juga jadi wah seneng banget gitu. Kalau kakak Nah, kalau aku sebenarnya sama sih ya kayak Kanina. Cuma ada satu juga yang berkesan dan ini berkesan untuk TGR juga. Jadi kalau misalnya sobat PD melihat YouTube TGR kan suka banget tuh ngelihat tuh ting tang ting tung gitu. Iya bener. Ya. Jadi sebenarnya lagi pas kita melakukan permainan bersama dengan anak-anak Jambore di Sentul. Nah, ada satu grup pramuka, dia itu lagi pas mau duduk, dia bilang, apa namanya? Pokoknya kayak duduk atau siap, apa? Siap duduk gitu. Siap-siap duduk gitu. Yuk, tung ting tang ting tung ke bawah. Nah, kebetulan karena aku namanya karting kan, ting tung ting tang ting tung gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita coba pakai, ternyata ngebuat orang-orang di rumah atau sobat TGR di rumah jadi ingatnya tuh tung tang ting tung ya. Iya, daripada karting gitu ya. Iya. Gitu. Nah, itu sih pengalaman yang berkesan ya untuk aku dan juga untuk TGR lebih tepatnya seperti itu. By the way Lula, kamu tahu nggak TGR campaign ini udah pernah dapat penghargaan loh. Penghargaan apa tuh? Yaitu juara 1 campaign di majalah PR Indonesia. Keren banget nggak sih? Kita tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Kak, aku mau nanya nih. Gini tuh gimana sih cara, maksudnya apa yang dilalui sampai bisa dapat penghargaan juara 1 itu? Jadi ini perlombaan yang bukan hanya idenya aja, tapi harus benar-benar dilakukan dan harus dapat liputan media juga. Jadi waktu itu bikin kampanye permainan tradisional di salah satu RPtra bersama dengan beberapa relawan. Jadi ini juga sih yang menarik bahwa anak-anak muda seusia-usia kita ini masih mau loh terlibat di kampanye permainan tradisional. Nah ini diwujudkan di kampanye ini. Jadi pelibatan anak muda, juga anak-anak dikasih workshop permainan tradisional layang-layang, jadi mereka bikin layangan, diajarin sama kakak fasilitatornya itu, terus juga diakhiri dengan main bareng di RPtra itu. Nah, diadu dengan ide kampanye-kampanye yang lain, kayak tentang stunting, terus tentang teman tuli gitu, teman tuli dan teman dengar, ada juga lawannya itu tentang literasi gitu. Cuma mungkin yang menarik di mata juri saat itu adalah permainan tradisional. Berarti kan terbukti permainan tradisional ini masuk ke semua elemen masyarakat gitu. Karena juga kita juga jadi bukan hanya diterima, juga kita nostalgia juga. Iya. Kan? Terus juga kayak ini permainan waktu kita zaman SD, zaman kapan gitu kan. Iya. Nah, kalau misalkan untuk nextnya nih anak-anak TGR ini apakah ada event selanjutnya atau akan ada lomba? Ya, jadi nanti insya Allah di tanggal 31 Juli sebenarnya ini sambil merayakan Hari Anak ya, Hari Anak Nasional. Dan acaranya itu adalah Bumi Bermain, seperti itu. Nah, sekaligus juga kita kan melakukan rekrutmen ya, dari tanggal 6 Juli sampai 15. puncaknya, ya sampai tanggal 15 dan puncaknya itu di tanggal 31 Juli ya Kak ya. Seperti itu. Itu event yang terdekat ya Kak ya? Terdekat. Jadi mengajak semua masyarakat yang ada di sosmed itu untuk ikut serta dengan membuat video keseruan bermain permainan tradisional apapun, mau yang tanpa alat, pokoknya kita ingin menunjukkan bahwa permainan tradisional itu mudah dimainkan di mana saja, alatnya apa saja itu. Jadi bisa ikutan di tantangan tadi Bumi Bermain. Bumi itu sebetulnya tercipta di 2020 waktu pandemi. Sebenarnya bumi artinya rumah. Jadi main di rumah. Dan sekarang bisa jadi momen yang menyatukan bumi karena si pandemi udah mulai sedikit demi sedikit mereda. Kita juga bisa main dan akhirnya ini ada Bumi Bermain, nanti ada festivalnya juga tanggal 31. Kita main bareng nanti. Wah, asik banget. Jadi pengen main bareng gak sih? Iya harus dong. Mau ikutan Iya boleh. Kita ikut. Iya harus iya dong. Nah, tadi tuh kan kakak ini udah ngejelasin secara detail banget nih, banyak banget permainan tradisional yang sekiranya tuh pengen kita pakai lagi gitu, kita pengen main lagi. Tapi tuh pasti pada bingung kan Kak, carinya tuh barang-barang itu di mana? Karena sekarang kalau misalnya ke penjual permainan gitu kan paling cuman kayak tembak-tembakan atau yang udah digital gitu kan. Itu kira-kira nyarinya di mana sih? Di mana nih Kating tuh? Nyarinya itu ada di marketplace TGR Store ya, itu banyak banget ya. Ada, boleh disebut nih? Boleh. Di Tokopedia ada ya, terus di Instagram kita juga buka. Semua permainan ini kalian bisa dapatkan di sana, harganya juga terjangkau. Karena emang tujuannya supaya mudah dimainkan anak-anak. Dulunya kan kita kalau ditanya, jawabnya di mana? Di pasar. Di pasar nggak ada yang jual. Gitu. Ya, akhirnya kita mengumpulkan dari pengrajin lokal. Jadi kan akhirnya berbagi juga kan. Gitu. Itu Sobat PD, jadi buat kalian langsung aja kepoin Instagramnya tgrstore.id untuk di sana banyak permainan tradisional lainnya.
Nah, dengar-dengar nih katanya kalian kakak-kakak mau ngasih giveaway nih. Tentu. Nah, kita mau ngasih ding, 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 ding. Nah, kita mau ngasih apa nih? Tadi namanya gasing bambu. Ya, jadi ada satu gasing bambu yang nantinya akan diberikan oleh tim TGR ke sobat PD di rumah. Dengan caranya gimana kan, Nina? Caranya follow dulu Instagram TGR Campaign dan juga Komnas TV Anak. Kemudian jangan lupa untuk komen 10 nama permainan tradisional di bawah ini, di tayangan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga Komnas TV Anak. Nanti akan kita cari nih ya 10 yang mana bisa jadi tercepat, terkreatif, terunik nanti ya. Nanti kita akan hubungi melalui Instagram kalian. Jadi jangan lupa ketika menuliskan komentar, tadi selain menjawab 10 permainan, sertakan nama dan user Instagram kalian, gitu ya. Nanti kakak TGR akan menghubungi kalian, kirim hadiahnya ini ke kalian. Kapan lagi ya kak ya? Iya dong. Iya, makanya aku mau ikutan. Aku juga ikut Aku menjadi orang pertama nih. Oh iya langsung. Dana yang tahu Iya, videonya iya. kan, jadi aku langsung pertama aja gitu kan. Nah, nih Joja, kita kan udah lama banget nih cita-cita sama kakak TGR kan. Waktunya udah nggak kerasa udah habis ya kan. Aku kayaknya sama kayak anak-anak kayak mau bilang jangan pulang dong. Iya, iya bener aku juga. masih mau main gitu. Tapi nanti kita main bareng nih, contoh aku penasaran banget. Iya. Oh iya boleh banget abis Iya. ini. Kalau penasaran jangan lupa untuk terus nonton PD di Komnas TV Anak jam 7 malam. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan juga nyalain tombol notifikasinya. Sebelumnya nih kita mau minta makasih dulu sama kakak yang udah mau main ke Komnas TV Anak bareng aku Iya, sama makasih Luan. banget ya tim Terima TGR kasih. udah pada dateng. Kapan-kapan kita main lagi ya. Harus. Kita main karet gak sih? Iya bawa loh. Iya boleh. Ntar Ayo, kita ayo gini. lah kita tutup dulu PD. Iya, seru ya. Iya, keseruan. Oke Oke deh. sobat PD, aku Joja. Aku Lula, pamit undur diri dan boleh nih Kak Agnina dan Kak Ting Ting bantu kita untuk shout out to tagline Sobat PD. Caranya yaitu Sobat PD, pentas seni dan ekspresi. Begitu ya, kita sama-sama. Oke. Mulai ya. Ya, sip. Oke, ayo lo. PD, pentas seni dan ekspresi. Bye.